Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mika 4 ayat 14 sampai Mika 5 ayat 4. Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mika 4 ayat 14 sampai Mika 5 ayat 4. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah datang untuk tinggal bersama kita supaya kita dapat tinggal bersamanya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Lahir di dalam kita, kisah inspiratif. Pada saat mengunjungi kota Stratford-upon-Avon di Inggris yang sangat indah, saya terkesan oleh bagaimana identitas dan masa depan sebuah kota dapat dipengaruhi hanya karena adanya seorang berpengaruh yang dilahirkan di kota tersebut. Setiap tahun, ada 500 juta orang akan datang mengunjungi tempat kelahiran William Shakespeare.
William Shakespeare oleh sebagian orang dianggap sebagai dramawan yang paling berpengaruh dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana dengan kota Bethlehem? Berkat kelahiran Yesus di kota kecil itu, nubuat Mika yang penting pun menjadi tergenapi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Bethlehem kini menjadi kota yang memiliki arti karena kelahiran Yesus. Bukankah hal yang sama berlaku bagi kita, pada saat Kristus datang untuk tinggal di dalam diri kita? Kita pun diubahkan. Kita tidak lagi menjadi manusia biasa, tetapi kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Identitas dan masa depan kita pun telah dimeteraikan olehnya. Kenyataan tersebut sama pastinya dengan sebuah kota yang kemudian dikenal karena orang penting yang dilahirkan di sana. Natal merupakan saat yang indah untuk merayakan kehadiran Kristus di dalam diri kita, dan perubahan yang telah Dia bawa kepada semua orang yang mengundangnya untuk masuk ke dalam hati. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Penulis kitab Mika adalah Nabi Mika sendiri. Mika 1 ayat 1. Tanggal penulisan kitab Mika kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 735 sebelum Masehi sampai dengan 700 sesudah Masehi. Tujuan penulisan, pesan yang disampaikan kitab Mika adalah kombinasi dari penghakiman dan pengharapan. Pada satu sisi, ada nubuat yang menyatakan penghakiman atas Israel dikarenakan kejahatannya, pemimpin yang jahat dan penyembahan berhala. Penghakiman ini berpuncak pada kehancuran Samaria dan Yerusalem. Pada sisi lain, kitab ini tidak hanya menyatakan pemulihan bangsa Israel, tetapi terkait perubahan dan kemuliaan bagi Israel dan Yerusalem. Pesan mengenai pengharapan dan musibah tidak harus berlawanan, karena pemulihan dan transformasi bisa berlangsung setelah penghakiman. Ayat kunci ialah Mika 1 ayat 2, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Rangkumannya ialah Mika mengutuk para penguasa, imam,
dan nabi Israel yang memperdaya dan menipu bangsanya sendiri. Karena perbuatan merekalah, Yerusalem akan binasa. Nabi Mika menyatakan Israel yang akan diusir dari Yerusalem sebagai tawanan ke Babel akan diselamatkan. Ia juga menasihati supaya Yerusalem menghancurkan bangsa yang sudah berkumpul melawannya. Penguasa yang ideal kelak dinyatakan akan datang dari Betlehem untuk membela bangsa ini. Ia juga menyatakan kemenangan Bani Yakub dan menubuatkan hari di mana Allah akan menghapuskan penyembahan berhala dan ketergantungan terhadap kekuatan militer. Ia merangkum dengan jelas kehendak Allah mengenai keadilan dan kesetiaan. Juga menyatakan soal penghakiman atas mereka yang mengikuti jalan Omri maupun Ahab. Kitab ini ditutup dengan sebuah liturgi yang diisi ratapan. Israel bertobat atas dosanya dan kemudian dijamin keselamatannya melalui kedaulatan Allah. Bayangan keseharian ialah Mika 5 ayat 2 merupakan sebuah nubuat mengenai Mesias yang kelak dijadikan rujukan oleh para Majus yang akan pergi mencari-cari seorang raja yang dilahirkan di Betlehem. Matius 2 ayat 6, para raja dari timur ini tahu dengan baik soal nubuat ini. Dan karenanya mereka mengetahui bahwa dari desa kecil Betlehem akan lahir Raja Damai, terang dunia. Nubuat Mika mengenai dosa, pertobatan dan pemulihan menemui penggenapannya di dalam Yesus Kristus yang menjadi pendamai bagi dosa kita. Roma 3 ayat 24-25. Dan satu-satunya jalan kepada Allah, Yohanes 14 ayat 6. Prakteknya ialah Allah menyatakan dengan jelas kehendaknya supaya kita tidak harus menanggung murkanya. Penghakiman merupakan satu kepastian jika kita mengabaikan himbauan Allah, termasuk ketika kita menolak solusi bagi dosa melalui pengorbanan anaknya. Bagi orang yang sudah percaya di dalam Kristus, Allah akan mendisiplinkan kita tidak berdasarkan kebencian tetapi karena Ia mengasihi kita. Ia tahu bahwa dosa membinasakan dan Ia ingin kita bisa menjadi utuh. Keutuhan inilah yang dikandung dalam janji pemulihan bagi mereka yang tetap hidup taat kepadanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami,
ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.